Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cybercrime, yang dimana kita akan membahas tentang pencurian data kartu kredit dan kartu debit atau juga bisa disebut dengan carding. Nah, sebelum masuk materi, saya akan memperkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama ada Listiana Dewi dengan NIM 191503663. Yang kedua ada saya sendiri, Riki Aprilianto dengan NIM 191503604. Yang ketiga ada Ayu Azari Wulan dengan NIM 191503686. Yang keempat ada Sapna Yolandani dengan NIM 191503689. Yang kelima ada Fitriani dengan NIM 191503690. Pada video kali ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Etika Profesi Sistem Informasi, di mana saya dan rekan-rekan saya berasal dari kelas Sistem Informasi B 2019 Fakultas Teknik Universitas Mula Warman, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Muhammad Labib Jundillah Eskom Mkom. Nah, langsung saja ke materi. Apa itu cybercrime? Nah, cybercrime untuk saat ini di zaman sekarang tidak bisa dibantahkan lagi bahwa penggunaan teknologi atau internet banyak memberikan bantuan untuk menyelesaikan persoalan yang rumit secara efektif dan efisien. Hanya saja kecanggihan teknologi ini juga berpotensi membuat kecenderungan orang untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Nah, penggunaan teknologi internet telah membentuk masyarakat dunia yang tidak lagi dihalangi oleh batas-batas teritorial suatu negara yang dahulu ditetapkan sebagai esensial sekali, yaitu dunia maya. Nah, dunia yang tanpa batas atau realitas virtual. Inilah sebabnya mengapa Borderless World Cybercrime merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas di dunia internasional. Nah, cybercrime dalam arti sempit adalah komputer crime yang ditunjukkan terhadap sistem atau jaringan komputer. Sedangkan dalam arti luas, cybercrime mencakup keseluruhan bentuk baru kejahatan yang ditunjukkan pada komputer atau jaringan dan penggunaannya. Nah, cybercrime meliputi kejahatan yang dilakukan. Di antaranya yang pertama adalah dengan menggunakan sarana dan sistem atau jaringan komputer, atau juga bisa disebut dengan by means of a computer system or network. Yang kedua ada di dalam sistem atau jaringan komputer, bisa juga disebut dengan in a computer system or network. Yang ketiga ada terhadap sistem atau jaringan komputer, atau juga bisa disebut dengan again a computer system or network. Nah, kegiatan ini juga dapat berpotensi menjadi target cybercrime. Dalam kegiatan perbank, misalnya yang pertama ada layanan pembayaran menggunakan kartu kredit atau debit pada situs toko online. Yang kedua ada layanan perbankan online atau juga bisa disebut dengan online banking. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Ayu. Untuk Saudara Ayu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Azari Wulan. Saya akan melanjutkan pembahasan yaitu jenis-jenis cybercrime bila dilihat dari aktivitasnya. Ada beberapa. Yang pertama di sini ada carding. Carding adalah berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain yang diperoleh secara ilegal. Biasanya mencuri data di internet. Sebutan pelakunya adalah carder, dan untuk kejahatan ini bisa disebut dengan cyber fraud, yang artinya penipuan di dunia maya. Lanjut yang kedua, di sini ada hacking. Hacking adalah menerobos program komputer milik orang lain. Hacker adalah orang yang gemar komputer, memiliki keahlian membuat dan membaca program tertentu, dan biasanya terobsesi mengamati keamanan
security orang lain. Lalu di sini kalau hacking ini mungkin udah nggak asing lagi, teman-teman pasti biasanya bisa tahu informasi mengenai hacking. Lalu yang ketiga di sini ada cracking. Cracking adalah sebutan untuk cracker, bertopi hitam atau black hat hacker. Berbeda tadi dengan cadar yang hanya mengintip kartu kredit, tetapi cracking ini atau cracker bisa mengintip simpanan para nasabah di berbagai bank atau pusat data sensitif lainnya untuk keuntungan diri sendiri. Meski sama-sama bisa menerobos keamanan komputer orang lain, tetapi hacker ini lebih fokus pada prosesnya, sedangkan cracking ini lebih fokus untuk langsung menikmati hasilnya. Lalu yang keempat di sini ada phishing atau kegiatan mengubah halaman situs pihak lain seperti yang terjadi pada situs Menkominfo dan Partai Golkar. Selain itu pernah kejadian di situs KPU saat pemilu 2004. Tindakan defense ini adalah semata-mata hanya untuk iseng atau pamer kemampuan membuat program. Tetapi ada juga yang berniat jahat, kayak misalkan untuk mencuri data dan datanya ini dijual ke pihak lain. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai jenis-jenis cybercrime berdasarkan modus operandinya. Jadi sebelum kita masuk ke penjelasan mengenai jenis-jenis cybercrime ini sendiri, kita harus tahu apa aja sih jenis-jenis cybercrime berdasarkan modus operandinya. Semoga kita lihat. Nah, di sini ada 7 jenis-jenis cybercrime berdasarkan modus operandinya. Apa aja sih? Yang pertama di sini ada unauthorized access to computer system and service. Yang kedua ada illegal contents. Yang ketiga ada data forgery. Yang keempat ada cyber espionage. Yang kelima ada cyber sabotage and extortions. Yang keenam ada offense against intellectual property. Dan yang terakhir ada infringements of privacy. Langsung aja kita bahas mengenai jenis-jenis cybercrime ini. Yang pertama di sini ada unauthorized access to computer system and service. Jadi apa sih ini, kejahatan apa? Nah, jadi unauthorized access to computer system and service ini merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah tanpa sepengetahuan dari pemilik. Begitu. Terus selanjutnya yang kedua di sini ada illegal contents. Nah, illegal contents ini merupakan tindakan kejahatan dengan cara memasukkan informasi yang tidak benar atau tidak sah ke dalam internet. Selanjutnya yang ketiga di sini ada data forgery. Apa sih data forgery ini? Jadi data forgery ini merupakan tindak kejahatan dengan cara memasukkan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Oke, selanjutnya kita masuk ke cyber espionage. Nah, apa sih ini? Jadi cyber espionage ini merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer. Jadi dia memata-matain pihak sasarannya dengan cara memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran tersebut, begitu. Terus yang kelima di sini ada cyber sabotage and extortions. Nah, jadi
Ini merupakan tindak kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu virus komputer atau semacamnya, sehingga data, program komputer atau sistem jaringan komputer ini tidak dapat digunakan lagi, tidak berjalan sebagaimana mestinya. Gitu. Oke, lanjut. Di sini ada offense against intellectual property. Nah, kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh, peniruan tampilan pada webpage suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain dan sebagainya. Oke, yang terakhir di sini ada infringements of privacy. Nah, jadi ini merupakan kejahatan yang ditunjukkan terhadap keterangan pribadi yang tersimpan pada formulir data pribadi secara computerized yang apabila diketahui orang lain maka dapat merugikan korban secara materi maupun immateri, seperti nomor kartu kredit dan nomor PIN ATM. Begitu. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai jenis-jenis cybercrime berdasarkan modus operandi-nya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan NIM 090. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus cybercrime dalam bidang perbankan, yaitu modus pencurian data kartu kredit. Nah, bank sebagai lembaga ekonomi yang melakukan dua kegiatan pokok, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, sebagai tempat perputarannya uang, bank memiliki kedudukan yang rentan sekali terhadap penyalahgunaan kewenangan, baik oleh pihak bank itu sendiri maupun pihak luar yang memanfaatkan bank sebagai tempat untuk menyembunyikan kejahatannya. Dan akan tetapi terdapat kegiatan perbankan yang memiliki motif tertentu sehingga melampaui atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, kejahatan tersebut bisa disebut juga sebagai tindakan pidana perbankan. Kemudian Roni Erniti Baskara menyebutkan cybercrime sebagai kejahatan yang terjadi melalui atau pada jaringan komputer di dalam internet. Nah, tapi pada dasarnya istilah cybercrime merujuk pada suatu tindakan kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya atau cyberspace dan tindakan yang menggunakan komputer. Nah, secara sederhana, cybercrime adalah istilah yang mengacu pada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer dan menjadi alat sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Nah, kemudian contoh cybercrime dalam transaksi perbankan yang menggunakan sarana internet sebagai basis transaksi adalah sistem layanan kartu kredit dan layanan perbankan online atau online banking. Dalam sistem layanan pertama, yang perlu diwaspadai adalah tindakan kejahatan yang dikenal dengan istilah carding. Prosesnya adalah pelaku carding memperoleh data kartu kredit korban secara tidak sah atau ilegal dan kemudian menggunakan kartu kredit tersebut
untuk berbelanja di toko online. Modus ini dapat terjadi kemungkinan akibat lemahnya sistem autentifikasi yang digunakan dalam memastikan identitas pemesanan barang di toko online. Nah, mungkin cukup yang saya jelaskan mengenai contoh kasus dari modus pencurian data pada kartu kredit. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Perkenalkan, nama saya Listiana Deli. Saya akan melanjutkan presentasi kali ini. Saya akan membacakan tentang kronologi dari kejadian carding ini. Jadi, data terakhir Bank Indonesia sebagai otoritas moneter mencatat pada bulan Mei 2013 saja tercatat telah terjadi 1.009 kasus pembobolan yang dilaporkan dengan nilai kerugian mencapai 2,37 miliar. Dengan jumlah kasus pencurian identitas sebanyak 402 kasus dan CNP 458 kasus dengan nilai masing-masing 1,14 miliar dan 545 juta yang dialami 18 penerbit. Dapat diketahui, salah satu kasus pencurian data kartu kredit yang berhasil diungkap oleh pihak kepolisian yaitu tertangkapnya bandit penipuan kartu kredit berinisial BA umur 37 dan AL dengan umur 37. Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Krisnamurti mengatakan, kedua pelaku berhasil menggasak uang dari bank swasta lewat kartu kredit korban sebanyak ratusan juta rupiah. Sedangkan pihak bank selaku korban mengalami kerugian 600 juta untuk periode Januari hingga Mei 2015. Atas perbuatannya, para tersangka dikenakan pasal 379 dan pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 4 dan 5 tahun. Modus kedua pelaku yaitu dengan membeli daftar nasabah yang berisi data pemegang kartu kredit salah satu bank swasta dari pihak marketing. Nah, modus kedua pelaku ini yaitu dengan membeli daftar nasabah yang berisi data pemegang kartu kredit salah satu bank swasta dari pihak marketing. Mereka beralasan menawarkan asuransi jiwa yang dilakukan oleh pelaku BA. Nah, setelah berhasil mendapatkan daftar data pribadi pemegang kartu kredit, tersangka BA menghubungi nomor telepon pengguna kartu kredit yang berada di dalam data tersebut dan mengaku dari kredit card pusat bank swasta. Kemudian, kepada para korban, BA menjelaskan dan menggunting kartu kredit korban dengan modus akan menggantinya dengan kartu kredit baru dengan limit yang lebih besar tanpa biaya administrasi. Kemudian, salah satu pelaku yakni AL berperan sebagai kurir untuk mengambil kartu kredit korban, berikut fotokopi KTP dengan alasan untuk menyesuaikan data dan memberikan tanda terima dengan logo salah satu bank atas nama pemilik kartu kredit. Pelaku BA membuat KTP palsu dengan data identitas foto KTP korban yang akan dipergunakan pada saat melakukan transaksi di toko untuk membeli barang-barang mewah. Saya akan melanjutkan di sini dari pembahasan sebelumnya. Di sini saya akan membahas mengenai pencegahan. Seperti pada slide sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana kronologi contoh kasus dari pembobolan bank melalui kartu kredit dan debit. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pencegahannya sendiri. Nah, sengaja kita masuk. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan sekadar terbatas pada upaya yang seringkali bersifat represif, akan tetapi akan lebih efektif lagi jika dikaitkan langsung dengan karakteristik yang khas dari tindak pidana tersebut. Misalnya, pada tindak pidana perbankan, ciri yang khas adalah pada perhitungan alur masuk dan keluar uang dari nasabah, dan ilmu yang tepat untuk mengetahui kewajaran atau ketidakwajaran atas alur ini adalah akuntansi. Penilaian yang tepat dari ilmu ini akan mencegah secara lebih dini terjadinya tindak pidana perbankan. Oke, next slide. Secara spesifik,
menyebutkan bahwa dalam rangka penegakan hukum dan penegakan kejahatan perbankan, maka langkah-langkah yang harus ditempuh adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, perlunya peningkatan kemampuan penyidik dalam bidang akunting dan keuangan. Yang kedua, sistem pengawasan dari pihak bank yang efektif, dan ini bisa dilakukan kalau rekrutmen pegawai lebih menekankan kepada mental ideologi. Oke, selanjutnya yang ketiga di sini perlunya kewenangan penyidik dalam rangka menjalankan tugasnya, bukan hanya sekedar menyangkut rahasia bank. Dan selanjutnya yang terakhir, perlunya pembaharuan perundang-undangan dalam bidang ekonomi linkas undang-undang perbankan. Mungkin Dari penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan pencegahan dan penanggulangan kejahatan perbankan tak dapat diserahkan hanya kepada satu pihak saja dalam penegakan hukum, sehingga bukan hanya penyebab kausatif atau simptomatik yang terselesaikan, akan tetapi penyebab yang bersifat komprehensif dan dapat diatasi secara bersama-sama. Kemudian pemerintah dalam hal ini, aparat hukum yang berwenang harus dapat memberi tindakan yang tegas dan hukuman yang berat serta kewajiban bagi pelaku untuk mengganti semua kerugian yang dialami bank maupun nasabah bank yang bersangkutan. Dengan demikian, pelaku yang terbukti bersalah melakukan pembobolan bank akan menyadari kesalahannya dan akan berdampak bagi pihak-pihak lain untuk tidak melakukan kejahatan tersebut. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.